Jack duduk sendirian di kandang terakhir pusat rehabilitasi hewan Colorado. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang jarang terbuka untuknya. Sarah tersenyum melihat jadwal kunjungan hari ini. Dia yakin akhirnya ada keluarga yang cocok untuk Jack. Anjing gembala Jerman itu pasti akan menemukan rumah. Namun suara langkah kaki yang menjauh kembali terdengar. Jack menurunkan kepalanya. Sudah yang ke-15 kali minggu ini dia melihat punggung orang pergi. Pintu utama terbuka dengan keras. Emma yang berusia 9 tahun masuk dengan kursi rodanya. Jack tiba-tiba berdiri dan menggeram rendah ke arah gadis kecil itu. Tapi ketika mata mereka bertemu, Jack berhenti menggeram. Air mata mulai membasahi pipinya. Emma juga menangis. Sarah tercengang melihat koneksi ajaib di antara mereka. Suka dan komentari jika kalian ingin tahu kelanjutan kisah mengharukan ini. Sarah berjalan perlahan mendekat sambil mengamati interaksi yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Jack yang biasanya menunjukkan sikap defensif terhadap pengunjung, kini duduk tenang di hadapan Emma. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya melalui jeruji kandang. "Hai, aku Emma," bisiknya dengan suara lembut. Jack mengendus tangannya perlahan, kemudian menjilat ujung jarinya dengan hati-hati. "Itu tidak mungkin," gumam Dr. Miller yang baru saja datang dari ruang periksa. Dia sudah bekerja di pusat rehabilitasi ini selama 15 tahun dan belum pernah melihat Jack bereaksi seperti ini. Jack selalu agresif dengan anak-anak. "Kami bahkan sudah mempertimbangkan untuk..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Sarah tahu apa yang dimaksud. Eutanasia sudah menjadi opsi terakhir untuk Jack. Emma memutar kursi rodanya lebih dekat ke kandang. "Mama bilang aku akan mendapat teman baru di sini," katanya kepada Jack. "Kamu mau jadi temanku?" Jack menggonggong sekali, tapi bukan gonggongan agresif yang biasa dia keluarkan. Ini adalah gonggongan lembut, hampir seperti jawaban. Sarah merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang istimewa terjadi di sini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mrs. Thompson, direktur pusat rehabilitasi, muncul dari kantornya setelah mendengar keributan. Dia melihat Jack duduk tenang sambil memperhatikan Emma yang sedang bercerita tentang hari-harinya di rumah sakit. "Sarah, apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan nada tidak percaya. "Jack bahkan tidak pernah membiarkan orang dewasa mendekat tanpa menggeram," bisiknya. Sarah menggeleng kepala, masih tercengang dengan apa yang dia saksikan. "Aku tidak tahu, Mrs. Thompson," jawab Sarah pelan. "Tapi lihat mereka." Emma sudah bercerita selama 10 menit dan Jack mendengarkan setiap katanya. Mereka berdiri dalam keheningan, menyaksikan momen ajaib ini. Emma bercerita tentang operasi kakinya yang tidak berhasil, tentang bagaimana dia harus menggunakan kursi roda selamanya, dan tentang kesepiannya di rumah sakit. Jack duduk diam, seolah-olah dia memahami setiap kata yang diucapkan gadis kecil itu. Tiba-tiba Emma berhenti bercerita dan menatap mata Jack dengan intens. "Kamu juga kesepian, ya?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Jack memiringkan kepalanya, gerak tubuh yang menunjukkan dia sedang mendengarkan dengan serius. "Aku bisa lihat itu di matamu. Mata yang sama seperti yang kulihat di cermin setiap pagi." Sarah merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Gadis 9 tahun ini memiliki kepekaan emosional yang luar biasa untuk usianya. Dr. Miller mendekat dengan hati-hati, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Emma, apakah kamu takut dengan anjing besar?" tanyanya. Emma menggeleng kepala sambil tersenyum. "Tidak, Jack tidak menakutkan. Dia hanya sedih, seperti aku." Dia kembali mengulurkan tangannya dan kali ini Jack meletakkan kepalanya di telapak tangan kecil itu. "Lihat, dia hanya butuh teman yang memahaminya." Dr. Miller tercengang. Dalam 5 tahun terakhir, Jack telah menggigit 3 pengunjung dan menolak berinteraksi dengan siapapun. Mrs. Thompson menarik Sarah ke samping. "Sarah, kamu tahu ini bisa berbahaya," bisiknya dengan nada khawatir. "Jack sudah menjadi masalah selama berbulan-bulan. Kita tidak bisa mengambil risiko dengan anak kecil." Sarah memahami kekhawatiran atasannya, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini berbeda. "Tapi lihat mereka, Mrs. Thompson. Aku belum pernah melihat koneksi seperti ini. Mungkin ini adalah jawaban yang kita cari selama ini." Mrs. Thompson menatap Jack dan Emma yang masih berinteraksi dengan tenang. Emma mulai menceritakan tentang terapi fisiknya yang menyakitkan.
Setiap hari aku harus mencoba berjalan dengan alat bantu, katanya sambil menunjukkan kakinya yang lemah. Tapi aku selalu jatuh. Dokter bilang mungkin aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Jack mengeluarkan suara rendah, bukan geraman tapi seperti suara simpati. Dia bangkit dan berjalan mendekat ke jeruji kandang, meletakkan kakinya di jeruji sedekat mungkin dengan kursi roda Emma. Seolah-olah dia ingin menyentuh gadis kecil itu untuk memberikan kenyamanan. Mama dan Papa sering bertengkar sekarang, lanjut Emma dengan suara yang semakin pelan. Mereka pikir aku tidak mendengar, tapi aku tahu mereka stres karena tagihan rumah sakit dan karena aku tidak bisa sembuh. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jack mengeluarkan suara panjang yang terdengar seperti lolongan sedih. Sarah merasakan dadanya sesak. Gadis kecil ini menanggung beban yang terlalu berat untuk usianya. Sama seperti Jack yang menanggung trauma masa lalunya. Dr. Miller berbisik kepada Mrs. Thompson, kita perlu meneliti lebih dalam tentang latar belakang Jack. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Mrs. Thompson mengangguk. Berkas adopsinya masih di kantor. Dia datang dari tempat penampungan di Denver dengan catatan sebagai anjing traumatis. Mereka memutuskan untuk membiarkan Emma melanjutkan interaksinya dengan Jack sambil mereka mencari informasi lebih lanjut. Ada misteri di balik perilaku Jack yang perlu dipecahkan. Emma menyeka air matanya dan tersenyum kepada Jack. Tapi tahu tidak, aku tidak mau menyerah. Suatu hari nanti aku akan bisa berjalan lagi, dan aku akan mengajak teman terbaikku jalan-jalan di taman. Jack duduk tegak, seolah-olah dia memahami janji itu. Mau jadi teman terbaikku, Jack? Tanyanya. Jack menggonggong sekali, suara yang penuh semangat dan harapan. Sarah tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah percakapan terindah yang pernah dia lihat antara manusia dan hewan. Sementara itu, di kantor Mrs. Thompson, dia dan Dr. Miller membuka file tebal berisi catatan medis dan psikologis Jack. Lihat ini, kata Dr. Miller sambil menunjuk paragraf tertentu. Jack ditemukan di samping anak perempuan berusia 7 tahun yang terluka dalam kecelakaan mobil. Dia melindungi anak itu selama berjam-jam sampai petugas penyelamat datang. Mrs. Thompson membaca lebih lanjut. Anak itu, dia menggunakan kursi roda setelah kecelakaan itu. Mereka saling bertatapan dengan penuh pengertian. Jadi itulah mengapa Jack selalu agresif dengan anak-anak, kata Mrs. Thompson pelan. Dia trauma karena tidak bisa menyelamatkan anak perempuan itu sepenuhnya. Dia merasa bersalah. Dr. Miller mengangguk sambil membaca catatan psikolog hewan. Dan sekarang dia bertemu dengan Emma yang juga menggunakan kursi roda. Mungkin Jack melihat kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Mereka memutuskan untuk kembali mengamati interaksi antara Jack dan Emma dengan perspektif baru ini. Ketika mereka kembali, Emma sedang bercerita tentang mimpinya menjadi dokter hewan. Aku ingin membantu hewan-hewan yang terluka seperti Jack, katanya dengan mata berbinar. Mama bilang kalau aku rajin belajar, suatu hari nanti aku bisa kuliah dan mewujudkan mimpiku. Jack mendekat ke jeruji dan meletakkan kepalanya sedekat mungkin dengan Emma. Gadis kecil itu mengusap kepalanya dengan lembut. Kamu akan membantu aku mewujudkan mimpi itu, kan Jack? Jack menggonggong 2 kali. Seolah-olah itu adalah janji suci di antara mereka. Mrs. Thompson mendekat dengan hati-hati. Emma, sayang, apa kamu mau bercerita tentang bagaimana kamu bisa sampai di sini? Emma menoleh dan tersenyum. Mama bilang aku butuh terapi dengan hewan untuk membantu aku jadi lebih kuat. Kata dokter, bermain dengan hewan bisa membantu aku sembuh lebih cepat. Dia menunjuk ke arah Jack. Tapi aku tidak mau bermain dengan hewan lain. Aku mau berteman dengan Jack. Dia memahami aku. Mrs. Thompson merasakan hatinya tersentuh. Keputusan besar harus dibuat hari ini. Dr. Miller berbisik kepada Sarah, kita perlu menghubungi orang tua Emma. Ini bukan prosedur standar, tapi situasi ini sangat luar biasa. Sarah mengangguk sambil mengamati Jack yang kini berbaring dengan tenang di dekat jeruji. Matanya tidak pernah lepas dari Emma. Aku akan menelepon ibunya. Tapi Dr. Miller, apa kamu yakin ini aman? Bagaimana jika Jack tiba-tiba berubah perilaku? Dr. Miller menatap kedua makhluk yang sedang berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Sarah, aku sudah bekerja dengan hewan selama 20 tahun. Koneksi seperti ini sangat langka. Tapi ketika terjadi, itu adalah ikatan yang tidak akan pernah terputus. Emma tiba-tiba bertanya,
Mrs. Thompson, kenapa Jack ada di kandang? Kenapa dia tidak punya rumah seperti anjing lain? Pertanyaan polos itu membuat semua orang dewasa di sana terdiam. Mrs. Thompson berlutut di samping kursi roda Emma. Jack sudah mencoba tinggal dengan banyak keluarga. Sayang. Tapi dia belum menemukan keluarga yang tepat untuknya. Emma memikirkan jawaban itu sejenak. Mungkin karena keluarga-keluarga itu tidak memahami bahwa Jack butuh teman yang juga pernah sedih seperti dia. Kata-kata Emma yang penuh kebijaksanaan membuat Sarah menelepon ibu Emma dengan segera. Mrs. Davis? Ini Sarah dari Pusat Rehabilitasi Hewan. Putri Anda sedang berinteraksi dengan salah satu anjing kami dan ini sangat luar biasa. Di ujung telepon, Mrs. Davis terdengar khawatir. Apakah Emma baik-baik saja? Dia tidak takut, kan? Sarah melihat Emma yang sedang tertawa karena Jack melakukan gerakan lucu. Mrs. Davis, saya pikir Anda harus datang ke sini dan melihat sendiri. Ada sesuatu yang istimewa terjadi di sini. Sementara menunggu kedatangan Mrs. Davis, Emma bertanya kepada Jack, "Kamu mau lihat fotoku sewaktu masih bisa berjalan?" Dia mengeluarkan ponsel kecilnya dan menunjukkan foto-foto dirinya sedang bermain sepak bola. Jack memperhatikan layar dengan serius, seolah-olah dia memahami apa yang dilihatnya. Ini aku waktu menjadi kapten tim sepak bola sekolah. Aku sangat cepat lari waktu itu. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini Jack mengulurkan kakinya melalui jeruji dan menyentuh kursi roda Emma dengan lembut. Mrs. Davis tiba 30 menit kemudian dengan wajah cemas. "Emma, Mama khawatir sekali." Tapi ketika dia melihat putrinya duduk tenang sambil bercerita dengan seekor anjing besar yang mendengarkan dengan penuh perhatian, langkahnya melambat. "Emma, siapa temanmu ini?" Emma berbalik dengan wajah berseri-seri. "Mama, ini Jack. Dia teman terbaikku. Dia memahami aku lebih dari siapapun." Mrs. Davis menatap Sarah dengan bingung. "Tapi, bukankah anjing ini berbahaya?" Kata resepsionis. "Jack sangat agresif." Sarah mendekati Mrs. Davis dengan hati-hati. "Mrs. Davis, kami juga terkejut dengan apa yang terjadi hari ini. Jack memang memiliki riwayat agresif. Tapi dengan Emma ini adalah hal yang paling ajaib yang pernah kami lihat." Dia menceritakan tentang 5 jam terakhir. Bagaimana Jack berubah total ketika bertemu Emma. "Kami percaya ada koneksi khusus di antara mereka. Jack seperti memahami perjuangan Emma, dan Emma bisa melihat jiwa yang terluka di balik perilaku defensif Jack." Mrs. Davis mendekati kandang dengan hati-hati. Jack menatapnya sebentar, kemudian kembali fokus pada Emma. Tidak ada tanda-tanda agresivitas. "Mama, Jack bercerita padaku tentang hidupnya," kata Emma dengan serius. "Dia tidak bisa bicara seperti kita, tapi aku bisa mengerti dari matanya. Dia pernah kehilangan teman yang disayang, sama seperti aku kehilangan kemampuan berjalanku." Mrs. Davis merasakan dadanya sesak. Putrinya yang berusia 9 tahun ini memiliki empati yang luar biasa. Dr. Miller bergabung dengan mereka dan menjelaskan tentang temuan mereka di file Jack. "Mrs. Davis, kami baru saja menemukan bahwa Jack pernah mencoba melindungi seorang gadis kecil dalam kecelakaan mobil. Gadis itu juga akhirnya menggunakan kursi roda. Kami percaya Jack melihat Emma sebagai kesempatan kedua untuk menjadi pelindung yang dia gagal lakukan sebelumnya." Mrs. Davis memperhatikan cara Jack memandang Emma dengan penuh pengabdian. "Jadi, Jack merasa bertanggung jawab untuk melindungi Emma." "Lebih dari itu," kata Mrs. Thompson yang bergabung dengan diskusi. "Kami percaya Jack dan Emma saling menyembuhkan trauma masing-masing. Emma memberikan Jack tujuan hidup baru, sementara Jack memberikan Emma teman yang memahami perjuangannya tanpa menghakimi." Emma mendengar percakapan orang dewasa di sekitarnya dan berkata, "Mama, aku mau Jack pulang bersama kita. Dia bisa membantu aku belajar jalan lagi. Dia bisa jadi partner latihan terbaikku." Mrs. Davis terdiam, pertimbangan yang rumit berkecamuk di kepalanya. "Emma, sayang," kata Mrs. Davis perlahan, "Jack adalah anjing yang sangat besar. Apartemen kita kecil, dan Mama tidak tahu cara merawat anjing." Emma menatap ibunya dengan mata yang berlinang. "Tapi Mama, Jack tidak butuh apartemen besar. Dia cuma butuh keluarga yang menyayanginya. Dan aku bisa belajar cara merawatnya." Dia berpaling ke Jack. "Kita akan belajar bersama-sama. Kan Jack? Kamu bantu aku belajar jalan.
Aku bantu kamu belajar bahagia. Jack menggonggong sekali, suara yang penuh harapan. Sarah melihat keraguan di wajah Mrs. Davis dan memutuskan untuk memberikan solusi. Mrs. Davis, bagaimana jika kita mulai dengan program kunjungan teratur? Emma bisa datang ke sini 3 kali seminggu untuk terapi dengan Jack. Kami akan memantau perkembangan mereka berdua. Jika setelah sebulan hasilnya positif, kita bisa mempertimbangkan adopsi. Mrs. Davis menatap putrinya yang kini tersenyum lebar. Itu ide yang bagus, katanya akhirnya. Tapi aku mau bicara dengan papa dulu. Emma melonjak kegirangan di kursi rodanya. Benaran mama? Aku bisa ketemu Jack 3 kali seminggu. Dia berbalik ke Jack yang ekornya mulai bergoyang. Kamu dengar itu, Jack? Kita akan bertemu lagi. Aku akan cerita tentang sekolahku. Dan kamu cerita tentang teman-teman anjing lainnya di sini. Jack berdiri dan berjalan mendekati jeruji, meletakkan kakinya di tempat yang bisa disentuh Emma. Gadis kecil itu menggenggam kaki Jack dengan kedua tangannya. Ini janji kita, Jack. Kita akan membantu satu sama lain menjadi lebih kuat. Sore itu, setelah Emma dan ibunya pulang, Jack duduk di dekat pintu kandangnya. Matanya menatap ke arah pintu keluar. Sarah melihat perubahan drastis dalam perilaku Jack. Dia menunggu Emma datang lagi, kata Sarah kepada Dr. Miller. Lihat cara dia duduk. Dia tidak lagi terlihat putus asa seperti sebelumnya. Dr. Miller mengangguk sambil membuat catatan di file Jack. Ini adalah terobosan terbesar dalam kasus Jack. Kami harus mendokumentasikan setiap perkembangan. Ini bisa menjadi model terapi untuk kasus serupa di masa depan. Malam itu, Mrs. Davis menelepon suaminya yang sedang bekerja di luar kota. Tom, terjadi sesuatu yang luar biasa hari ini. Emma bertemu dengan seekor anjing di pusat rehabilitasi. Dia menceritakan seluruh kejadian, mulai dari koneksi instan hingga perubahan mood Emma yang drastis. Tom, aku belum pernah melihat Emma sebahagia ini sejak kecelakaan. Dia bahkan tidak mengeluh tentang kakinya sama sekali hari ini. Di ujung telepon, Mr. Davis mendengarkan dengan seksama. Jika ini bisa membantu Emma sembuh, kita harus mencoba. Keesokan paginya, Emma bangun lebih awal dari biasanya. Mama, hari ini aku mau latihan fisioterapi ekstra, katanya sambil menyiapkan peralatan latihannya. Aku mau cerita ke Jack tentang progresku. Dia pasti bangga kalau aku bisa berdiri lebih lama hari ini. Mrs. Davis tercengang melihat semangat baru putrinya. Biasanya Emma harus dipaksa untuk melakukan terapi, tapi sekarang dia malah meminta latihan tambahan. Kamu yakin tidak capek, sayang? Emma menggeleng kuat. Aku mau jadi kuat untuk Jack. Mama, dia percaya aku bisa sembuh. Di pusat rehabilitasi, Jack juga menunjukkan perubahan perilaku. Dia makan dengan lahap untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Jack bahkan berinteraksi dengan anjing lain hari ini. Lapor petugas kandang kepada Sarah. Dia tidak menyendiri seperti biasanya. Seperti ada harapan baru dalam hidupnya. Sarah tersenyum sambil mempersiapkan ruang terapi khusus untuk Emma dan Jack. Dia sudah meminta izin kepada Mrs. Thompson untuk membuat program eksperimental yang akan dipantau ketat. Ketika Emma tiba untuk pertemuan keduanya, Jack sudah menunggu di pintu kandang. Begitu melihat kursi roda Emma, dia langsung berdiri dan menggonggong sekali dengan gembira. Jack, aku kangen kamu. Emma bergegas mendekat. Aku punya banyak cerita. Tadi pagi aku bisa berdiri sendiri selama 3 menit tanpa pegangan. Jack menggoyangkan ekornya dengan antusias, seolah-olah dia memahami prestasi yang dicapai Emma. Sarah mengamati dari kejauhan, mencatat setiap detail interaksi mereka. Sarah memutuskan untuk mencoba eksperimen kecil. Emma, bagaimana kalau kita coba berjalan-jalan bersama Jack di halaman belakang? Emma menatap Sarah dengan mata berbinar. Boleh? Jack boleh keluar dari kandang. Sarah mengangguk sambil membuka kunci kandang. Tapi Jack harus pakai tali, dan kamu harus berjanji akan hati-hati. Jack keluar dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berlari atau berperilaku agresif. Dia berjalan tepat di samping kursi roda Emma, seolah-olah dia tahu harus melindungi gadis kecil itu. Di halaman belakang, Emma mencoba berdiri dari kursi rodanya dengan bantuan pegangan. Jack langsung berdiri di sampingnya, memberikan dukungan dengan tubuhnya yang besar. Lihat Jack,
Aku bisa berdiri. Emma berdiri selama 5 menit, lebih lama dari sebelumnya. Jack duduk dengan tenang di sampingnya. Matanya tidak lepas dari Emma. Ketika Emma mulai goyah, Jack langsung bergerak mendekat, siap menyangga jika gadis kecil itu jatuh. Jack tahu kapan aku butuh bantuan, kata Emma dengan kagum. Dr. Miller yang menyaksikan dari jendela langsung menelepon kolega ahli terapi hewan. Dr. Peterson, saya sedang mengamati kasus yang luar biasa. Seekor German Shepherd traumatis sedang berfungsi sebagai terapis alami untuk seorang anak berkebutuhan khusus. Dia menjelaskan tentang kemajuan Emma dalam terapi fisik sejak bertemu Jack. Ini adalah bentuk terapi yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Jack seperti memiliki naluri alami untuk membantu proses penyembuhan Emma. Berita tentang Jack dan Emma mulai menyebar di kalangan staf pusat rehabilitasi. Kamu harus lihat mereka, kata salah satu perawat hewan kepada rekannya. Jack yang biasanya menolak sentuhan, sekarang membiarkan Emma memeluk lehernya. Dan Emma yang biasanya menangis saat terapi, sekarang tertawa sepanjang hari. Mereka memutuskan untuk mendokumentasikan kemajuan ini dengan foto dan video, berharap bisa membantu kasus serupa di masa depan. Pada pertemuan ketiga, Emma datang dengan kabar gembira. Jack, Papa sudah bilang iya. Kalau progres kita bagus, Mama dan Papa akan adopsi kamu. Jack melompat-lompat kecil, ekspresi kebahagiaan yang jarang dia tunjukkan. Tapi kita harus buktikan kalau kita berdua bisa jadi tim yang hebat. Lanjut Emma sambil mengeluarkan daftar target dari tasnya. Aku sudah buat rencana latihan untuk kita berdua. Kamu mau lihat? Jack duduk dengan serius, seolah-olah dia sedang mendengarkan briefing penting. Emma membacakan daftar targetnya. Minggu ini aku mau bisa berdiri selama 10 menit. Minggu depan aku mau coba jalan 3 langkah dengan walker. Dan Jack, kamu harus belajar perintah dasar supaya Mama Papa tidak khawatir. Jack menggonggong sekali setelah setiap poin dibacakan, seperti memberikan persetujuan. Sarah tercengang melihat bagaimana seorang anak berusia 9 tahun bisa memotivasi dirinya sendiri dan anjing traumatis ini dengan cara yang begitu efektif. Tiba-tiba, terjadi insiden yang menguji ikatan mereka. Seekor anjing pitbull yang baru datang ke pusat rehabilitasi lepas dari kandangnya dan berlari agresif ke arah Emma. Jack langsung bergerak, menempatkan tubuhnya di antara Emma dan anjing pitbull. Dia menggeram dengan suara yang dalam, memperingatkan anjing lain untuk menjauh. Jack, jangan berkelahi, teriak Emma. Mendengar suara Emma, Jack tidak menyerang balik, tapi tetap berdiri tegak melindungi gadis kecil itu sampai petugas datang menangkap pitbull yang lepas. Setelah insiden itu, Emma memeluk leher Jack dengan erat. Kamu melindungi aku, bisiknya dengan suara bergetar. Kamu benar-benar teman terbaikku. Jack menjilat pipi Emma dengan lembut, cara dia menunjukkan kasih sayang. Dr. Miller yang menyaksikan kejadian itu langsung menelepon Mrs. Davis. Mrs. Davis, Jack baru saja membuktikan loyalitasnya kepada Emma. Dia melindungi putri Anda dengan risiko nyawanya sendiri, tapi tetap terkendali karena Emma memintanya untuk tidak berkelahi. Mrs. Davis bergegas datang ke pusat rehabilitasi setelah mendengar kabar tentang insiden itu. Emma, kamu baik-baik saja. Dia memeluk putrinya dengan erat. Emma mengangguk sambil menunjuk ke Jack. Jack hero, Mama, dia lindungi aku dari anjing jahat. Mrs. Davis menatap Jack dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Jack. Terima kasih sudah melindungi putri Mama. Jack duduk dengan tenang, seolah-olah dia memahami bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Mrs. Thompson menggunakan kejadian ini sebagai bukti untuk board direktur pusat rehabilitasi. Jack telah menunjukkan transformasi luar biasa berkat Emma. Dia kini memiliki tujuan hidup dan mampu mengendalikan instingnya untuk kebaikan yang lebih besar. Board direktur yang awalnya skeptis dengan program eksperimental ini mulai melihat nilai positifnya. Ini bisa menjadi model program terapi inovatif, kata salah satu anggota board. Kita harus mendukung adopsi Jack oleh keluarga Emma. Sementara itu, Emma menunjukkan kemajuan fisik yang mengejutkan. Dalam 2 minggu, dia sudah bisa berdiri selama 15 menit dan berjalan 6 langkah dengan walker. Dokter bilang kemajuanku sangat cepat, cerita Emma kepada Jack. Kata beliau, motivasi adalah obat terbaik. Dan motivasi terbesar aku adalah supaya bisa jalan bareng kamu di taman seperti yang aku janjikan dulu.
Jack menggoyangkan ekornya, seolah-olah dia ingat janji itu dan menantikan hari ketika mereka bisa berjalan bersama. Dr. Miller memutuskan untuk mengundang ahli terapi hewan dari universitas untuk meneliti kasus Jack dan Emma. Dr. Rodriguez, ini adalah kasus yang bisa mengubah cara kita memandang terapi hewan, jelasnya melalui telepon. Kami ingin mendokumentasikan metode ini supaya bisa diterapkan di tempat lain. Dr. Rodriguez, yang merupakan profesor terapi hewan terkemuka, setuju untuk datang dan mengamati langsung interaksi Jack dan Emma. Suka dan berlangganan untuk mengikuti kelanjutan kisah inspiratif Jack dan Emma. Dr. Rodriguez tiba pada hari ke-6 program terapi Emma dan Jack. Dia membawa tim peneliti kecil untuk mendokumentasikan metode terapi alami yang berkembang antara keduanya. Saya sudah membaca laporannya, tapi saya ingin melihat langsung dinamika hubungan mereka, katanya kepada Sarah. Ketika Emma dan Jack mulai sesi terapi mereka, Dr. Rodriguez langsung terpesona melihat bagaimana Jack secara intuitif menyesuaikan posisinya untuk membantu Emma belajar berjalan. Perhatikan bagaimana Jack membaca bahasa tubuh Emma, bisik Dr. Rodriguez kepada timnya sambil merekam video. Ketika Emma mulai goyah, Jack langsung bergerak untuk memberikan dukungan fisik tanpa dilatih sama sekali. Ini adalah bentuk empati yang sangat langka pada hewan. Emma tidak menyadari dia sedang diamati oleh tim peneliti, terus berlatih dengan antusias. Jack, hari ini aku mau coba jalan 10 langkah, katanya dengan penuh determinasi. Jack berdiri di samping Emma ketika gadis kecil itu mulai berjalan dengan walker. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Emma mulai berkeringat tapi tidak berhenti. Jack berjalan tepat di sampingnya. Matanya waspada memperhatikan setiap gerakan Emma. Ketika Emma mencapai langkah ke-8 dan mulai goyah, Jack dengan lembut menyentuh kakinya untuk memberikan dukungan ekstra. 2 langkah lagi, Emma, teriak Sarah dari kejauhan. Emma mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berhasil menyelesaikan 10 langkah pertamanya. Emma langsung memeluk Jack dengan penuh kegembiraan. Kita berhasil, Jack, 10 langkah. Jack menggoyangkan ekornya dengan antusias dan menjilat wajah Emma. Dr. Rodriguez mengelap air mata di sudut matanya. Dalam 30 tahun karir saya, ini adalah kasus terapi hewan yang paling menakjubkan, katanya kepada Sarah. Jack tidak hanya berfungsi sebagai dukungan fisik, tapi juga sebagai motivator emosional yang sempurna untuk Emma. Tim peneliti mulai mewawancarai keluarga Emma tentang perubahan yang mereka lihat di rumah. Emma sekarang bangun pagi sendiri untuk latihan, cerita Mrs. Davis. Dia membuat jurnal tentang kemajuannya dan selalu bersemangat untuk bercerita ke Jack. Bahkan nafsu makannya membaik drastis karena dia bilang mau jadi kuat untuk Jack. Mr. Davis menambahkan, putri kami yang dulu sering menangis karena frustasi, sekarang selalu tersenyum. Jack benar-benar mengubah hidupnya. Sementara itu, staf pusat rehabilitasi juga melihat perubahan luar biasa pada Jack. Jack sekarang lebih tenang dengan pengunjung lain, lapor petugas kandang. Dia masih tidak berinteraksi dengan mereka, tapi dia tidak lagi menunjukkan agresi. Seperti energi negatifnya tersalurkan untuk hal positif bersama Emma. Jack bahkan mulai bermain dengan mainan untuk pertama kalinya sejak dia datang ke pusat rehabilitasi, terutama ketika menunggu Emma datang. Pada minggu ketiga program, Emma datang dengan kabar mengejutkan. Jack, Mama dan Papa sudah siapkan kamar untukmu di rumah, katanya sambil menunjukkan foto kamar baru yang disiapkan keluarganya. Lihat, ada tempat tidur besar, mangkuk makan, dan mainan-mainan. Papa bahkan beli pagar kecil untuk halaman belakang supaya kamu bisa main-main dengan aman. Jack memperhatikan foto-foto itu dengan serius. Ekornya bergoyang perlahan. Dia seperti memahami bahwa rumah baru menunggunya. Dr. Rodriguez memutuskan untuk melakukan tes kemampuan Jack sebagai anjing terapi. Kita perlu memastikan Jack bisa berfungsi dengan baik di lingkungan rumah, jelasnya kepada Sarah. Tes meliputi reaksi Jack terhadap suara keras, anak-anak lain, dan situasi stres. Jack lulus semua tes dengan sempurna, selama Emma berada di dekatnya. Ikatan mereka begitu kuat sehingga Emma berfungsi sebagai jangkar emosional untuk Jack, simpul Dr. Rodriguez dalam laporannya. Emma juga menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam tes kemampuan fisiknya. Dia sudah bisa berjalan 20 langkah tanpa bantuan dan berdiri selama setengah jam. Dr. Peterson bilang kalau progres aku di atas rata-rata pasien lain, cerita Emma kepada Jack dengan bangga. Kata beliau, punya motivasi sekuat Jack membuat otot-ototku sembuh lebih cepat.
Jack duduk dengan tenang mendengarkan cerita Emma, sesekali menjilat tangannya sebagai tanda dukungan. Pada hari yang ditunggu-tunggu, keluarga Emma datang untuk proses adopsi resmi Jack. Mrs. Thompson menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. "Ini adalah adopsi paling emosional yang pernah saya tangani," katanya sambil menyaksikan Emma yang tidak bisa berhenti tersenyum. "Jack, hari ini kamu jadi anjing paling beruntung di dunia," bisik Emma sambil memeluk leher Jack. "Dan aku jadi gadis paling beruntung karena punya teman seperti kamu." Proses adopsi berjalan lancar, tapi ada satu momen yang membuat semua orang terharu. Ketika Jack berjalan keluar dari kandang untuk terakhir kalinya, dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Dia duduk dan menggonggong sekali ke arah anjing-anjing lain, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal. "Jack pamit sama teman-temannya," kata Emma dengan suara lembut. "Dia anjing yang baik hati, ya?" Sarah mengangguk sambil menyeka air mata. Momen ini menunjukkan empati Jack bahkan terhadap sesama anjing. Perjalanan pulang ke rumah menjadi momen bersejarah. Jack duduk dengan tenang di kursi belakang mobil, tepat di samping kursi roda Emma yang sudah diamankan. "Jack, sekarang kita keluarga," kata Emma sambil menggenggam kaki Jack. "Aku berjanji akan merawatmu dengan baik, dan kamu bantu aku sembuh total, ya?" Jack meletakkan kepalanya di pangkuan Emma, gesture yang menunjukkan kepercayaan dan kasih sayang yang mendalam. Emer Davis melihat dari kaca spion dan tersenyum. "Keputusan terbaik yang pernah kita buat." Hari pertama Jack di rumah baru berjalan dengan sempurna. Dia mengeksplorasi setiap sudut rumah dengan hati-hati, tapi selalu kembali ke sisi Emma. "Lihat Jack, ini kamarku," kata Emma sambil menunjukkan tempat tidurnya. "Kamu boleh tidur di sini kalau mau." Jack mengendus tempat tidur Emma sebentar, kemudian memilih tidur di lantai tepat di samping tempat tidur. Posisi yang sempurna untuk menjaga Emma sekaligus memberikan kenyamanan untuk gadis kecil itu. Mrs. Davis mengamati interaksi Jack dan Emma di rumah dengan takjub. "Tom, lihat bagaimana Jack selalu memperhatikan kebutuhan Emma tanpa dilatih," bisiknya kepada suaminya. Ketika Emma menjatuhkan pensil saat mengerjakan PR, Jack langsung mengambilnya dan memberikan ke Emma. Ketika Emma haus, Jack pergi ke dapur dan menggonggong untuk memanggil Mrs. Davis. "Jack seperti memiliki radar khusus untuk Emma," kata Emer Davis dengan kagum. Malam pertama, Emma tidak bisa tidur karena terlalu excited memiliki Jack di rumah. "Jack, kamu juga tidak bisa tidur," bisiknya dalam kegelapan. Jack bangkit dan mendekati tempat tidur Emma, meletakkan kepalanya di tepi kasur. "Aku takut ini cuma mimpi, Jack. Takut kalau besok bangun kamu tidak ada," lanjut Emma sambil mengusap kepala Jack. Jack mengeluarkan suara rendah yang menenangkan, seolah-olah dia berjanji bahwa dia akan selalu ada untuk Emma. Akhirnya keduanya tertidur dengan tenang. Keesokan paginya, Emma bangun dengan semangat baru. "Jack, ayo kita latihan pagi." Jack langsung berdiri dan menggoyangkan ekornya. Emma mencoba berdiri dari tempat tidur tanpa bantuan, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, dia berhasil berdiri sendiri. "Jack, aku berdiri sendiri," teriaknya dengan gembira. Jack menggonggong dengan antusias dan berlari mengelilingi Emma, ekspresi kebahagiaan yang menular. Mrs. Davis mendengar teriakan dari dapur dan bergegas datang. "Emma, kamu berdiri sendiri." Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Berita tentang kemajuan Emma menyebar ke sekolahnya. Guru-guru dan teman-teman sekelasnya ingin mengunjungi Emma dan Jack di rumah. "Emma, boleh tidak kalau teman-teman datang berkenalan dengan Jack?" tanya Mrs. Adams, guru kelas Emma. "Mereka sangat penasaran dengan anjing ajaib yang membantu kamu sembuh." Emma dengan senang hati menyetujui, tapi dia meminta supaya teman-temannya datang satu persatu supaya Jack tidak overwhelmed. Kunjungan pertama adalah Lily, sahabat Emma di sekolah. Lily datang dengan hati-hati karena takut dengan anjing besar. "Jack tidak menakutkan kok, Lily," kata Emma sambil memperkenalkan Jack. "Dia anjing paling baik di dunia. Jack, ini Lily, sahabat terbaik aku di sekolah." Jack mendekati Lily dengan tenang dan duduk, membiarkan gadis kecil itu mengusap kepalanya. "Wow, Emma, Jack benar-benar gentle," kata Lily dengan takjub. "Aku bisa lihat kenapa kalian bisa jadi best friends." Selama kunjungan Lily, Emma memamerkan kemajuan fisiknya. "Lihat Lily, aku sudah bisa jalan 30 langkah.
Emma berjalan dari ruang tamu ke dapur dengan Jack berjalan di sampingnya. Lily bertepuk tangan dengan antusias. Emma, kamu amazing. Dulu dokter bilang kamu mungkin tidak akan pernah bisa jalan lagi kan? Emma mengangguk sambil tersenyum. Tapi Jack percaya aku bisa. Dan kalau Jack percaya, aku juga harus percaya sama diriku sendiri. Setelah Lily pulang, Emma bercerita kepada Jack tentang bagaimana persahabatan mereka menginspirasi orang lain. Jack, tahu tidak? Lily bilang dia mau jadi volunteer di animal shelter setelah lihat bagaimana kamu mengubah hidup aku. Jack memiringkan kepalanya, mendengarkan dengan serius. Kita sudah mulai mengubah dunia. Jack, dimulai dari diri kita sendiri, terus ke keluarga, teman-teman, dan sekarang mungkin banyak orang lain juga. Jack menggonggong sekali, seolah-olah dia memahami visi besar Emma. Dr. Rodriguez datang untuk follow-up visit dan terkejut melihat kemajuan Emma di rumah. Emma, kemajuanmu luar biasa. Kamu sudah bisa berjalan hampir normal, katanya sambil mencatat data terbaru. Dan Jack, kamu seperti anjing yang berbeda dari yang pertama kali saya lihat. Matamu sekarang penuh harapan dan kebahagiaan. Dia mengambil beberapa video untuk penelitiannya. Saya ingin menulis paper tentang kasus kalian. Ini bisa membantu banyak anak dan hewan lain yang mengalami trauma serupa. Emma mendapat ide cemerlang setelah mendengar rencana Dr. Rodriguez. Dok, bagaimana kalau kita buat program di mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa bertemu dengan hewan-hewan traumatis di shelter? Mereka bisa saling membantu sembuh seperti aku dan Jack. Dr. Rodriguez matanya berbinar mendengar ide Emma. Emma, itu ide yang brilian. Dengan data dari kasus kalian, kita bisa mengajukan proposal program pilot ke beberapa rumah sakit dan shelter. Jack duduk di samping Emma, seolah-olah dia juga mendukung ide inovatif ini. Mrs. Davis menelepon Sarah di pusat rehabilitasi untuk berbagi kabar gembira. Sarah, Emma sekarang sudah bisa jalan tanpa walker. Kemarin dia jalan dari kamar ke dapur sendiri tanpa bantuan siapapun. Jack berjalan di sampingnya seperti bodyguard kecil. Sarah menangis di ujung telepon. Mrs. Davis, ini miracle yang sesungguhnya. Kami di sini juga sangat senang mendengarnya. Jack benar-benar menemukan tujuan hidupnya bersama Emma. Emma memutuskan untuk menulis surat kepada anak-anak lain yang menggunakan kursi roda. Dear teman-teman, tulisnya dengan bantuan Mama. Nama aku Emma, dan aku punya cerita yang mau dibagi. Dulu aku pikir hidup aku sudah berakhir karena tidak bisa jalan lagi. Tapi kemudian aku bertemu Jack, anjing yang juga pernah kehilangan harapan. Bersama-sama, kami membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya teman yang percaya sama kita. Surat Emma mulai tersebar di rumah sakit anak dan pusat rehabilitasi di seluruh negara bagian. Banyak keluarga yang menghubungi untuk bertanya tentang program terapi hewan. Emma telah menjadi inspirasi untuk komunitas yang lebih luas, kata Dr. Peterson, dokter rehabilitasi Emma. Kasusnya membuktikan bahwa penyembuhan tidak hanya soal obat dan terapi fisik, tapi juga soal koneksi emosional dan motivasi yang kuat. Jack mulai menunjukkan kemampuan baru yang mengejutkan. Dia bisa merasakan kapan Emma akan mengalami muscle spasm dan memberikan peringatan dengan menggonggong pelan. Jack seperti punya sensor khusus untuk kondisi fisik Emma, kata Mr. Davis dengan takjub. Kemarin Jack menggonggong dan Emma langsung duduk. 5 detik kemudian kakinya kejang. Jack menyelamatkan Emma dari jatuh. Dr. Rodriguez mencatat fenomena ini sebagai bukti ikatan neurologis yang luar biasa antara anjing dan manusia. Emma dan Jack mulai mengunjungi pusat rehabilitasi sebagai tim terapi volunteer. Kami ingin memberi semangat untuk hewan-hewan lain yang masih mencari keluarga, kata Emma kepada Mrs. Thompson. Kunjungan pertama mereka membuat anjing-anjing lain di shelter lebih tenang dan optimis. Jack memberi contoh kepada anjing lain bahwa ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Observasi Sarah. Energi positif Emma dan Jack benar-benar menular ke seluruh lingkungan shelter. Media lokal mulai meliput kisah Emma dan Jack. Reporter dari TV Denver datang untuk wawancara. Emma, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak lain yang mengalami hal serupa? Emma memegang kaki Jack sambil menjawab, jangan pernah menyerah. Kadang teman terbaik kita datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Jack mengajarkan aku bahwa cinta dan kepercayaan bisa menyembuhkan apapun. Video wawancara mereka menjadi viral di media sosial dengan tagar Jack and Emma Inspire.
Dampak dari viral video mereka luar biasa. Pusat rehabilitasi hewan di berbagai negara bagian mulai menerapkan program serupa. Kami menerima puluhan telepon dari shelter yang ingin memulai program terapi mutual antara anak berkebutuhan khusus dan hewan traumatis. Lapor Mrs. Thompson. Emma dan Jack menjadi duta tidak resmi untuk gerakan ini. Kita benar-benar mengubah dunia. Jack, bisik Emma sambil memeluk anjing kesayangannya. 3 bulan setelah adopsi, Emma sudah bisa berjalan normal tanpa bantuan alat apapun. Dokter menyatakan pemulihannya sebagai penyembuhan ajaib. Secara medis, kemajuan Emma tidak bisa dijelaskan hanya dengan terapi konvensional, kata Dr. Peterson. Faktor psikologis dan emosional dari kehadiran Jack berperan sangat besar dalam proses penyembuhannya. Emma merayakan pencapaian ini dengan mengajak Jack jalan-jalan pertama mereka di taman, memenuhi janji yang dia buat di pertemuan pertama mereka. Di taman, Emma dan Jack bertemu dengan anak-anak lain yang sudah mengenal kisah mereka dari media. "Emma, kamu yang viral di TV," teriak seorang anak. Emma tersenyum dan memperkenalkan Jack kepada anak-anak. "Jack, say hi sama teman-teman baru kita," kata Emma. Jack duduk dengan tenang dan membiarkan anak-anak mengusap kepalanya. "Kalian lihat? Jack sekarang sudah tidak takut lagi sama orang baru. Dia sembuh bersamaan dengan aku." Seorang ibu mendekati Emma dengan air mata di mata. "Emma, sayang, putri mama juga pakai kursi roda setelah kecelakaan. Boleh tidak mama minta advice?" Emma dengan senang hati berbagi pengalamannya. Yang paling penting adalah tidak boleh menyerah. Dan kalau bisa, coba cari teman yang mengerti perjuangan kita. Buat aku, Jack adalah teman itu. Buat adik, mungkin ada teman lain yang tepat. Jack duduk dengan sabar mendengarkan percakapan, sesekali menjilat tangan Emma sebagai dukungan. Emma dan keluarganya memutuskan untuk mendirikan yayasan bernama Cakar dan Hati untuk memfasilitasi program terapi antara anak berkebutuhan khusus dan hewan tempat penampungan. "Kami ingin setiap anak seperti Emma bisa menemukan Jack mereka sendiri," jelaskan Emma Davis kepada Dewan Yayasan. Jack hadir dalam setiap rapat sebagai kepala inspirasi yang tidak resmi. Yayasan ini mendapat dukungan luas dari komunitas medis dan kesejahteraan hewan. Program pertama, Cakar dan Hati, dimulai di rumah sakit anak setempat. Emma dan Jack datang sebagai mentor untuk pasien pertama, seorang anak laki-laki bernama Alex yang kehilangan lengan kanan dalam kecelakaan. "Alex, ini Jack. Dia dulu juga pernah kehilangan harapan seperti kamu," kata Emma dengan lembut. Jack mendekati Alex dan meletakkan kepalanya di pangkuan anak laki-laki itu. "Lihat matanya, Alex. Jack percaya kamu bisa kuat seperti dia." Alex yang awalnya murung langsung terpesona dengan Jack. "Jack mengerti aku ya, Emma?" tanyanya sambil mengusap kepala Jack dengan tangan kirinya. "Jack mengerti semua orang yang pernah merasa kehilangan sesuatu yang penting," jawab Emma. "Tapi dia juga tahu bahwa kita masih punya banyak hal berharga yang bisa kita syukuri." Dalam 1 jam, Alex sudah tersenyum dan mulai bercerita tentang mimpinya menjadi pilot meski hanya punya 1 tangan. Dr. Rodriguez mempublikasikan penelitiannya tentang kasus Emma dan Jack di jurnal internasional. Makalah berjudul, "Penyembuhan Bersama. Pendekatan revolusioner dalam terapi dengan bantuan hewan," mendapat perhatian luas dari komunitas ilmiah global. "Kasus Emma dan Jack membuka paradigma baru dalam terapi hewan," tulisnya. "Bukan hanya hewan yang membantu manusia, tapi ada proses penyembuhan 2 arah yang saling menguntungkan." Makalah ini menjadi dasar untuk program serupa di berbagai negara. Emma diundang untuk berbicara di konferensi terapi hewan internasional. Pada usia 10 tahun, dia menjadi pembicara termuda dalam sejarah konferensi tersebut. "Terapi terbaik untuk trauma adalah cinta tanpa syarat," katanya di depan ratusan dokter dan terapis dari seluruh dunia. "Jack mengajarkan aku bahwa healing dimulai ketika kita merasa dicintai apa adanya." Jack duduk dengan tenang di samping podium, becoming the living proof of Emma's words. Setelah presentasi, banyak negara yang tertarik untuk mengadopsi model Paws and Hearts. Delegasi dari Jerman, Jepang, dan Australia datang untuk mempelajari program ini langsung. "Emma dan Jack telah menciptakan revolusi dalam dunia terapi," kata Dr. Yamamoto dari Tokyo University. "Kami ingin membawa model ini ke Jepang untuk membantu anak-anak yang terkena dampak gempa dan tsunami." Emma merasa bangga bahwa persahabatannya dengan Jack bisa berdampak global.
Pada anniversary pertama pertemuan mereka, Emma dan Jack kembali mengunjungi pusat rehabilitasi tempat mereka bertemu. 1 tahun yang lalu, kita bertemu di kandang itu, kata Emma sambil menunjuk kandang lama Jack. Kita berdua patah hati dan putus asa. Sekarang lihat kita. Jack menggoyangkan ekornya dan menggonggong sekali, seolah-olah dia mengingat momen bersejarah itu. Sarah yang menyaksikan reunion ini menangis bahagia. Kalian adalah bukti bahwa miracle benar-benar ada. Mrs. Thompson mengumumkan bahwa kandang lama Jack akan dijadikan memorial dan ruang khusus untuk program Cakar dan Hati. Ruang ini akan menjadi tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus pertama kali bertemu dengan hewan pendamping mereka, jelasnya. Emma dan Jack memotong pita peresmian ruang yang diberi nama Ruang Keajaiban Emma dan Jack. Plakat di dinding bertuliskan, tempat hati yang terluka belajar menyembuhkan bersama. Program Cakar dan Hati berkembang pesat. Dalam setahun, sudah ada 20 pasangan anak hewan yang berhasil disatukan dengan tingkat kesembuhan 85%. Emma dan Jack telah memulai gerakan yang mengubah cara kita memandang terapi dan pemulihan, kata Dr. Peterson dalam laporannya kepada Dewan Medis. Mereka membuktikan bahwa penyembuhan tidak hanya soal obat atau teknologi, tapi soal koneksi emosional yang mendalam. Emma sekarang sudah bisa berlari dan bermain sepak bola lagi, meski tidak secepat dulu. Yang penting bukan seberapa cepat aku lari, katanya kepada Jack sambil menendang bola di halaman belakang. Yang penting aku bisa main bareng teman terbaik aku. Jack mengejar bola dan membawanya kembali ke Emma, permainan yang menjadi rutinitas favorit mereka setiap sore. Dokter menyatakan pemulihan Emma sudah 95% selesai, angka yang hampir tidak mungkin untuk kasus sepertinya. Di sekolah, Emma menjadi duta siswa untuk inklusi dan anti perundungan. Setiap orang punya perjuangan yang tidak terlihat, katanya dalam presentasi di depan kelas. Jack mengajarkan aku untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Dia terlihat menakutkan, tapi sebenarnya dia punya hati paling lembut di dunia. Teman-teman sekelas Emma terinspirasi untuk lebih berempati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Jack mendapat penghargaan Anjing Pahlawan tahun ini dari Klub Anjing Amerika. Dalam upacara di New York, Emma memberikan pidato penerimaan atas nama Jack. Jack bukan hanya pahlawan untuk aku, tapi untuk ratusan anak lain yang sekarang punya harapan baru, katanya sambil memegang piala. Dia membuktikan bahwa setiap anjing, tidak peduli latar belakangnya, punya potensi untuk mengubah hidup seseorang. Jack duduk dengan bangga mengenakan medali emas di lehernya. Yayasan Cakar dan Hati menerima hibah besar dari pemerintah federal untuk memperluas program ke seluruh Amerika Serikat. Emma dan Jack telah menciptakan model yang dapat diperluas dan efektif, kata Senator Williams dalam pengumuman pendanaan. Program ini akan membantu ribuan anak dan hewan yang membutuhkan penyembuhan. Emma sekarang secara resmi menjadi penasihat termuda di Dewan Yayasan yang dia dirikan bersama keluarganya. Pada usia 11 tahun, Emma menulis buku pertamanya berjudul Jack dan Aku, Perjalanan Penyembuhan. Buku ini menjadi buku terlaris dan diterjemahkan ke 20 bahasa. Aku ingin setiap anak di dunia tahu bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan mereka, kata Emma dalam peluncuran buku. Jack hadir di setiap acara penandatanganan, menjadi rekan penulis yang paling fotogenik. Hasil dari buku disumbangkan untuk memperluas program Cakar dan Hati ke negara-negara berkembang. Emma dan Jack diundang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan ibu negara yang juga pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Emma, kamu dan Jack adalah inspirasi untuk seluruh bangsa, kata ibu negara sambil mengusap kepala Jack. Kalian membuktikan bahwa semangat Amerika adalah tentang tidak pernah menyerah dan saling membantu. Emma dengan bangga mempresentasikan program Cakar dan Hati di ruang oval, dengan Jack duduk tenang di sampingnya seperti diplomat cilik. Di usia 12 tahun, Emma sudah memutuskan akan kuliah kedokteran hewan untuk melanjutkan misi membantu hewan traumatis. Jack menginspirasi aku untuk mendedikasikan hidup aku untuk hewan-hewan yang membutuhkan penyembuhan, katanya dalam wawancara dengan National Geographic Anak. Aku mau jadi dokter hewan yang tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga trauma emosional. Jack, yang sekarang sudah berusia 8 tahun, masih sehat dan berenergi, siap mendampingi Emma dalam perjalanan baru ini. Program Cakar dan Hati sekarang sudah tersebar di 50 negara dengan lebih dari 5.000 pasangan anak hewan yang berhasil. Emma dan Jack menjadi duta global untuk terapi dengan bantuan hewan.
3 tahun lalu, kami hanya dua makhluk yang patah hati, kata Emma dalam ceramah yang ditonton jutaan orang. Sekarang kami membuktikan bahwa yang rusak bisa menjadi indah, kalau kita punya keberanian untuk sembuh bersama. Jack duduk di samping panggung, menjadi saksi hidup dari kekuatan cinta tanpa syarat. Hari ini, Emma berusia 13 tahun dan bisa berlari, melompat, dan bermain seperti anak normal lainnya. Jack berusia 9 tahun dan masih menjadi sahabat setia yang selalu siap melindungi dan mendukung Emma. Mereka memulai hari dengan jogging pagi di taman yang sama tempat mereka pertama kali berjalan bersama. Jack, terima kasih sudah mengajarkan aku bahwa keajaiban dimulai ketika kita percaya pada kekuatan cinta. Bisik Emma sambil memeluk anjing kesayangannya. Jack menjilat pipinya dengan lembut. Cara dia mengatakan, sama-sama, sahabat selamanya. Mereka berlari menuju matahari terbit, siap untuk petualangan baru dalam hidup yang penuh dengan harapan, cinta, dan kemungkinan tanpa batas. Suka, komentar, bagikan, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan menghangatkan hati kalian.